Pemerintahan Prabowo Subianto resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan dan menjaga stabilitas tahun 2025. Rangsangan yang diberikan diantaranya uang saku magang bagi mahasiswa, perluasan pemberian insentif pajak penghasilan, hingga bantuan pangan 10 kg beras, serta subsidi ojek online. Pemerintahan Prabowo Subianto merilis paket stimulus senilai 16,23 triliun rupiah. Bantuan yang digelontorkan yakni 8 program akselerasi di tahun 2025 dan 4 program lanjutan tahun 2026 serta 5 program prioritas penyerapan tenaga kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa merinci bantuan yang diberikan tersebut. Di antaranya, bantuan pangan periode Oktober-November 2025 berupa beras 10 kg hingga diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk pekerja bukan penerima upah, termasuk ojek online. Paket ekonomi di tahun 2025 ini yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Magang lulusan daripada perguruan tinggi, bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan, itu untuk 10 kg beras di bulan Oktober, November, nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Program bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Jadi ini bagi pekerja bukan penerima upah itu adalah pengemudi transportasi online atau ojol, ojek panggalan, supir, kurir dan logistik. Target penerimanya adalah 731.361 orang. Diberikan diskon 50% untuk JKK dan JKM. Pemerintah berkomitmen program ini dirancang untuk memperluas lapangan kerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Lalu bagaimana pelaksanaan di lapangan agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi merilis program paket ekonomi 2025. Stimulus yang dikucurkan hingga akhir tahun 2025 ini yakni 8 program, diantaranya magang lulusan perguruan tinggi dengan uang saku 3,3 juta rupiah per bulan, penyaluran pangan selama 2 bulan dalam bentuk 10 kg beras, hingga diskon iuran 2 jenis manfaat BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk pengemudi transportasi termasuk ojek online. Apakah paket bantuan pemerintah ini dapat mendorong aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ekonom senior Sunarsip. Selamat sore Mas Sunarsip. Selamat sore Mas Aditya, selamat sore pemirsa TV One. Terima kasih, sehat selalu. Ya, baik. Mas Sunarsip, ini bagaimana Anda melihat paket ekonomi 2025 yang diluncurkan oleh pemerintah ini? Yang pertama tentu kita menyambut positif ya atas beberapa paket kebijakan, baik yang kemarin sebelum ini ada fiskal, kemudian sekarang dilanjutkan dengan stimulus fiskal dalam bentuk peningkatan daya beli masyarakat, khususnya di tingkat masyarakat kelas menengah ke bawah, begitu ya. Dan tentunya ini kita harapkan bisa mendorong demand. Karena kan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Menteri Keuangan dengan menaruh duit pemerintah di bank umum atau bank himbara itu lebih kepada untuk membantu sektor real atau dari sisi supply. Ya. Lalu kemudian setelah dari sisi supply, kemudian dilanjutkan dari sisi demand, sehingga nanti kalau supply sudah kebentuk, demand kebentuk, maka itu nanti akan terjadi impact-nya terhadap kenaikan di pertumbuhan ekonomi. Jadi, tapi mungkin masyarakat belum banyak yang mengetahui juga, karena yang disampaikan tadi itu hanya dari sisi kebijakan stimulus fiskal di sisi demand ya, tetapi banyak juga, saya sudah baca laporan lengkapnya dari pemerintah, dari Kemenko,
ternyata itu tidak hanya menyasar atau kelompok-kelompok konsumen, tetapi juga menyasar atau membantu. Memang sasarannya tetap di konsumen, Ya. tetapi juga ini nanti akan meringankan beban para pelaku usaha di sektor real, atau berarti dari sisi supply begitu ya, khususnya sektor-sektor yang memang padat karya seperti industri tekstil, kemudian apa namanya, ada sektor pariwisata itu dalam bentuk insentif pajak. Nah, kalau insentif pajak ini nanti ini akan selain nanti pegawainya itu nanti akan diuntungkan dengan kebijakan insentif pajak yang ditanggung pemerintah ini juga nanti akan meringankan beban dari para pelaku usaha di sektor-sektor itu, karena tadinya kalau biasanya nih ya, kalau pajak pegawai itu biasanya pajaknya ditanggung oleh para pemberi kerja. Ya. Nah, sekarang ditanggung oleh pemerintah. Jadi nanti ini akan bisa mengurangi beban keuangan dari pelaku usaha yang hari ini mungkin kita bisa menyaksikan di mana-mana masih banyak terjadi layoff tenaga kerja. Jadi ini nanti paling tidak nanti kebijakan ini tidak hanya membantu dari sisi penerima dari sisi demand gitu ya, tetapi juga akan ikut membantu meringankan beban-beban yang ditanggung oleh para pelaku ekonomi, khususnya para pelaku dunia usaha yang notabene banyak menyerap tenaga kerja. Baik. Sektor pariwisata, sektor industri pengolahan, khususnya sektor di tekstil dan seterusnya itu. Jadi nanti ini impact ini agak beda dengan stimulus fiskal di tahap pertama. Di tahap pertama saya mengatakan stimulus fiskal ini tidak efektif, kurang efektif. Kenapa? Karena dia hanya menyasar di sisi demand-nya saja. Sementara kita tidak menyasar perbaikan atau dukungan stimulus fiskal untuk sisi sisi supply-nya. Jadi inilah sekarang sudah ada kombinasi ini ya, ada kombinasi diperkuat sisi demand-nya, tapi penguatan sisi keuangan oleh pemerintah, Kementerian Keuangan melalui kebijakan penempatan dana di perbankan tadi. Nah, inilah kira-kira nanti bisa menjadi semacam kebijakan yang lebih lengkap ya, menyasar di sisi demand dan juga menyasar di sisi supply dari perekonomian kita. Kira-kira begitu. Nanti kita harapkan nanti impact-nya ke pertumbuhan ekonomi akan lebih kuat dibandingkan kemarin. Kira-kira begitu. Baik, tadi Anda katakan ketika kita berbicara demand tentang pajak kita dapat mengerti, tapi ketika tadi ada stimulus tentang uang saku bagi mahasiswa, kemudian beras dan subsidi ojol, ini dampaknya seperti apa? Penerapan dan aplikasinya seperti apa yang bisa digambarkan kepada masyarakat secara sederhana, Mas Sunarsip? Nah, kalau kita lihat detail programnya kan ini terbatas pada mahasiswa baru lulus 1 tahun pertama ya, kemudian dibatasin kelompok masyarakat atau lulusan dari keluarga mahasiswa menengah ke bawah. Kalau dari perguruan tinggi kan pasti sudah punya datanya ya. Datanya misalnya kalau kan kita udah tahu ya, kalau di perguruan tinggi itu ada macam-macam jenis penerimaan ya, penerimaan mahasiswa ya. Misalnya ada yang jalur prestasi, ada yang jalur tes PNBP, terus kemudian ada jalur tes yang pakai tes mandiri. Nah, kemungkinan besar kelompok mahasiswa atau lulusan yang menerima ini adalah mahasiswa yang berdasarkan klasifikasi oleh perguruan tinggi yang kebetulan diterima dengan cara tes lulus dengan cara prestasi, tetapi berasal dari keluarga miskin. Baik. Dan itu terdeteksi karena pasti dia dapat beasiswa itu selama kuliah kan, gitu kan. Nah, jadi proses mahasiswa-mahasiswa yang kemarin dapat beasiswa itu pasti kemungkinan akan dia mendapatkan prioritas untuk mendapatkan semacam program magang gitu ya, dengan uang saku sebesar UMP. Nah, dari situ nanti kemudian bekal dari magang itu nanti dia akan memperkuat kapasitas dia ketika dia nanti akan melamar pekerjaan. Ketika pekerjaan sudah tersedia melalui program pemerintah atau program stimulus fiskal yang sudah dicanangkan itu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi memang tidak semua dapat, tetapi ini paling tidak akan memberikan keyakinan bagi para lulusan perguruan tinggi yang kemarin begitu ya, yang kemarin itu terutama dari keluarga kelas menengah ke bawah. Karena jujur ya, karena kalau kita bicara peluang lapangan kerja meskipun pada saat kuliah mereka ini mendapatkan beasiswa dan lain-lain,
tetap kita tetap harus jaga karena biasanya anak-anak seperti ini level confidence-nya kadang-kadang belum kebentuk selama masa kuliah. Kira-kira begitu. Ya, untuk beras 10 kg dan subsidi ojol ini juga jadi sorotan bagi pemerintah, Mas. Ini kan sebenarnya program yang sebenarnya sudah lama ya. Dari dulu kan program namanya subsidi beras 10 kg itu kan dari dulu sudah ada ya. Betul. Jadi ini sekedar melanjutkan saja apa yang sudah diprogramkan sejak pemerintah, dan memang zaman Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir, selama 10 pertama pemerintah juga program seperti itu ada. Ya. Nah, mungkin yang ojol ini yang baru, relatif baru begitu ya. Tetapi kan memang harusnya kelompok masyarakat yang beraktivitas sebagai ojek online dan ojek pada umumnya ya, tidak hanya ojek online, ini kan seharusnya memang diklasifikasikan sebagai kelompok masyarakat penerima bantuan pemerintah, bansos, melalui melalui beras 10 kg dan lain-lain. Yang ini yang dulu mungkin kemarin di era sebelumnya belum tercover gitu ya. Nah, sekarang pemerintah sudah mulai memperluas jangkauan terhadap para penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah. Jadi ini positif ya. Jadi saya kira ini positif juga untuk membantu para kelompok masyarakat menengah ke bawah khususnya gitu ya, untuk bisa terjaga daya belinya di tengah memang tekanan ekonomi yang memang masih cukup tinggi. Kira-kira begitu. Menurut Anda kenapa pemerintah sekarang ini concern banget dengan pengemudi ojek online dengan memberikan subsidi terhadap ojol ini? Dampaknya seperti apa sebetulnya, Mas? Ya harusnya sih sebenarnya kalau kita mengacu pada praktek di negara-negara lain ya, model-model pelaku ekonomi khususnya teman-teman yang non pekerja formal ini mestinya harus mendapatkan perlakuan yang lebih dari pemerintah. Ya saya menyambut positif ya terkait dengan misalnya ada subsidi BPJS dari JKM gitu ya, yang itu tidak hanya mencakup para pekerja formal, tetapi sekarang sudah dinaikin levelnya itu mencakup para pekerja non formal. Nah, di dalamnya ada ojol, dan mestinya tidak hanya ojol tetapi juga para pelaku ekonomi, pekerja-pekerja yang memang pada umumnya mereka tidak mendapatkan santunan jaminan kesehatan, jaminan ketenaga kerjaan, keselamatan tenaga kerja, termasuk para pelaku seni ini juga banyak gitu ya. Nah, mungkin ke depan harus dipikirkan juga para pelaku seni ini. Nah, setelah bentuk dukungan secara finansial melalui stimulus fiskal ini sudah diberikan, langkah selanjutnya misalnya harusnya diformalkan menjadi semacam peraturan perundang-undangan begitu ya, agar nanti kejadian-kejadian seperti kemarin waktu ada upaya pemerintah untuk memberikan semacam bantuan dalam bentuk dalam bentuk THR kemarin itu menjadi polemik. Nah, hal seperti ini semestinya tidak boleh lagi menjadi polemik ke depannya. Makanya nanti harusnya pemerintah entah nanti melalui mekanisme legislatif di parlemen atau entah nanti cukup dengan peraturan pemerintah yang ada dengan mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan yang sudah telah tersedia, itu nanti membentuk semacam bentuk-bentuk dukungan terhadap jaminan sosial yang diberikan kepada para pelaku ekonomi yang hari ini belum dikategorikan sebagai pelaku ekonomi usaha kelompok usaha formal. Nah, ini penting supaya nanti mereka juga jaminan tenaga kerja, jaminan kesehatan itu tidak hanya karena kan mereka kan bekerja dengan lingkup yang sama sebenarnya, hanya statusnya aja yang berbeda. Jamnya sama, jam kerjanya sama gitu ya, resikonya juga sama begitu ya. Nah, mestinya kelompok masyarakat dengan cara kerja yang sama dengan risiko yang sama ini juga harus mendapatkan perlindungan sosial yang sama pula begitu dari pemerintah. Kira-kira begitu. Bukan hanya dari pemerintah tapi dari negara. Kira-kira begitu. Mas Sunarsim, ini kan merupakan program yang besar. Lalu bagaimana agar program ini tetap transparan dan betul-betul dapat dirasakan oleh manfaat? Nah, pertama memang harus dimonitor ya, karena ini kan menggunakan dana APBN ya. Nah, seperti saya kemarin saya sepakat tuh dengan pendekatan yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan ketika melaunching program penempatan dana 200 triliun ke bank.
itu kan pasti harus punya impact kepada apa namanya, kenapa kok sampai kemudian pemerintah harus naruh duit ke bank, kan begitu. Kan itu kan pasti melihat fenomena bahwa duit itu nggak kepake karena kementerian lembaganya belum optimal di dalam menyerap. Kalau menyerap kan nggak mungkin begitu kan, nah seperti itu. Nah artinya apa, pendekatannya ya memang evaluasi terhadap apa namanya, terhadap kinerja kementerian dan kelembagaan pengguna anggaran itu betul-betul harus dipastikan efektif. Ya. Maka saya sepakat dengan rencana pemerintah melalui Kemenko yang nanti akan membentuk tim evaluasi, ya, tim evaluasi pencairan pelaksanaan realisasi anggaran yang melibatkan nanti Kementerian Kemenko, melibatkan nanti Kementerian Keuangan, dan mungkin nanti juga akan melibatkan Kementerian Investasi dalam konteks untuk apa namanya, investasi dan lain-lain. Itu dalam rangka, termasuk juga dalam rangka adalah untuk memastikan itu. Nah, ini saya sepakat ya, dari model mungkin tidak harus seperti model UKP 4 yang di zaman Pak SBY dulu ya, tetapi dengan adanya task force ya yang ada di lingkungan, dibentuk di lingkungan pemerintahan, di lingkungan kementerian, itu sebenarnya nanti akan cukup membantu untuk mengurai ya persoalan-persoalan apa yang menjadi hambatan, baik yang hambatannya dialami oleh dunia usaha, karena nanti akan melibatkan BKPM dan investasi, maupun yang dialami oleh kementerian dan lembaga terkait dengan apa namanya, realisasi pencairan anggaran mereka. Jadi ini saya kira ini bagus, dan ini untuk memastikan bahwa program stimulus pemerintah yang menggunakan dana yang besar itu betul-betul direalisasikan dengan tepat, dan tentunya manfaatnya juga harus betul-betul efektif dirasakan oleh masyarakat. Kira-kira begitu. Baik, jadi menurut Anda sebetulnya paket ekonomi atau program stimulus ini akan terus berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, Mas? Kalau menurut saya iya, dan jangan berhenti di sini. Karena begini ya, karena kan efek dari kebijakan, efek dari kondisi krisis COVID ini masih kerasa ya. Saya ambil contoh misalnya begini, Mas. Makanya saya sepakat dengan concern pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal kepada para pelaku usaha di sektor pariwisata. Kemarin kan di kuartal kedua kita tumbuh 5,1%, dan itu heboh di seluruh Indonesia kan, begitu kan, Mas. Angkanya kok tinggi banget pertumbuhannya. Tetapi di angka 5,12% ini ternyata pertumbuhan sektor pariwisata itu justru malah mengalami minus. Nah ini artinya apa? Artinya dan kalau saya bandingkan dengan kondisi PDB sektor pariwisata di tahun 2019 sebelum COVID, itu ternyata impact pemulihannya itu sangat-sangat lambat, dan itu kelihatan misalnya kalau kita lihat pemulihan ekonomi di Bali, itu adalah Bali itu merupakan provinsi yang tingkat pemulihan PDRB-nya itu paling lambat dibandingkan daerah-daerah yang lain. Baik. Jadi saya sepakat itu ya. Jadi jadi kalau menurut saya program ini harus dilanjutkan, dan kalau boleh ini saya usul tidak hanya dari sisi fiskal, tapi juga disisir termasuk juga melibatkan bagaimana kebijakan relaksasi pembiayaan yang dikeluarkan oleh OJK itu juga harus disisir. Kenapa misalnya kredit UMKM itu kok nggak tumbuh ya? Hari ini itu kredit UMKM itu hanya tumbuh 1,2% sekian persen, jadi nggak sampai 3% ya. Nah ini kan tentu harus dilihat kenapa ini kok bisa terjadi. Dugaan saya ini karena banyak para pelaku UMKM yang pada saat COVID-19 kemarin itu banyak mendapatkan karena program pemerintah ya, KUR itu banyak menyasar para pelaku UMKM, dan jumlahnya masif dan pertumbuhannya masif. Tetapi pada saat krisis kan mereka kan berat ekonominya gitu ya. Gimana caranya ini? Terima pinjaman tetapi ekonomi lagi seret. Nah, dugaan saya efek itulah kemudian kenapa banyak pelaku usaha UMKM itu macet, dan kenapa hari ini kredit UMKM itu nggak bisa tumbuh, karena mereka teman-teman pelaku UMKM itu sudah kejebak dengan status slik OJK yang negatif, yang call 5, call 3, call 4 atau call NPL. Nah, ini yang sehingga butuh relaksasi ya. Direlaksasi oleh OJK, dan kemudian nanti disupport oleh Bank Indonesia dengan kebijakan di tingkat makro prudensialnya. Karena ini kalau sudah clear kan nanti ya, jadi stimulus fiskal dari pemerintah akan jalan, program penempatan dana pemerintah di
bank-bank BUMN itu juga akan memberikan dampak pada percepatan pertumbuhan kredit. Nah, nanti kalau ini sudah ditopang, maka saya punya keyakinan mestinya kombinasi dari berbagai kebijakan yang melibatkan berbagai lintas lembaga instansi ini, dia akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi dari 5%. Kira-kira begitu. Ya, kita sama-sama akan melihat bagaimana kombinasi dari berbagai kebijakan ini dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia. Terima kasih ekonom senior Mas Sunarsip telah berdialog bersama kami.